Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Azhari. Saya akan mempresentasikan jurnal saya, yaitu analisis perbandingan metode UTA dan metode Kopras pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Abstrak dari jurnal berikut yaitu pengambilan keputusan membutuhkan banyak pertimbangan untuk mendapatkan hasil atau kualitas yang dapat diterima. Maka kita membutuhkan metode untuk membuat keputusan secara efektif dan sekaligus memastikan keputusan tersebut berkualitas. Multi Criteria Decision Making atau MCDM merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu. MCDM memiliki banyak jenis metode. Berikut beberapa contoh jenisnya: metode UTA dan metode Kopras. Kedua jenis metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan keputusan yang terbaik dari sekian alternatif yang dinilai berdasarkan kriteria yang ada. Dalam artikel ini akan dianalisis perbedaan dari kedua metode berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil studi kasus. Yang pertama, definisi metode UTA, yaitu metode UTA atau Utility Theory Additive merupakan salah satu metode MCDM yang diusulkan oleh Jacquet, Lagris, dan Siskos. Seperti metode MCDM lainnya, masalah utama yang harus diselesaikan dalam metode UTA adalah membandingkan, menggolongkan, dan mengevaluasi himpunan alternatif dengan mempertimbangkan kriteria yang mengukur keuntungan dari semua alternatif. Metode ini membangun model keputusan dari keputusan yang ada atau data preferensi dalam bentuk daftar peringkat alternatif yang mengestimasi sebuah fungsi aditif non-linear yang didapatkan dari penggunaan sebuah penyusunan linear yang menyediakan pendekatan linear fungsinya. Tahapan metode UTA. Tahap berikut penyelesaian metode UTA-nya. Yang pertama, kita lakukan normalisasi datanya. Selanjutnya, menentukan interval kriteria dan parameter-parameter yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan estimasi nilai pada masing-masing kriteria. Yang keempat, menilai utilitas marginal setiap alternatif yang diperkirakan dengan interpolasi linear. Dan yang kelima, menggunakan solusi optimal berdasarkan pemrograman linear dengan fungsi berikut. Dan terakhir, yaitu kita dapat membuat peringkat berdasarkan fungsi utilitasnya. Setelah itu kita masuk ke pembahasan studi kasusnya menggunakan metode UTA. Studi kasus yang digunakan merupakan pengaplikasian metode UTA pada suatu perusahaan untuk memilih firma konsultan. Perusahaan tersebut ingin meningkatkan jaminan kualitas sistem edukasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi, dalam panitia pemilihan ini mengidentifikasi 5 kriteria yang akan dibandingkan dalam pemilihan firmanya. Yang pertama ada jumlah konsultan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga sertifikasi perusahaan, yang keempat jumlah referensi, dan yang terakhir yaitu biaya. Dari 5 kriteria, 4 kriteria pertama merupakan kriteria keuntungan, dan yang terakhir merupakan kriteria biaya. Kemudian panitia menetapkan 10 firma konsultan sebagai alternatif A1 sampai dengan A10 dan mengambil data dari setiap alternatif berdasarkan 5 kriteria sebelumnya. Setelah itu, sebelum pengaplikasian metode UTA, data alternatif dinormalisasi, di mana keuntungan dan biaya dihitung terpisah dan hasil normalisasi ada pada data tabel kedua. Berikut nilainya sebelum dinormalisasi pada tabel 1 bisa dilihat, dan yang selanjutnya setelah dinormalisasi data yang didapat seperti berikut. Dibacakan dulu data alternatif dan data kriterianya ya. Nilainya, Bu? Iya, per baris. Dan nanti dianalisis pakai Excel. Ini buka Excel. Gimana, Bu? Iya, nanti kamu contohkan. Misalnya itu kan tabelnya itu banyak tuh ya alternatifnya ya. Iya, Bu. Ada A1 sampai dengan A13 ya. 10 ini, Bu. Sorry, mata ibu dulu. Iya, enggak, Bu? A1 sampai A10 ya. Iya. Nah, itu
Oh ya. Tapi pertama jelaskan dulu data alternatifnya apa saja sama data kriterianya apa saja. Alternatifnya Bu di sini Bu mereka menentukan langsung nggak dikasih nama Bu, langsung A1 sampai A10 kecuali kriterianya tadi sudah saya bacakan. Iya, data alternatif itu maksudnya di situ apa yang diambil di tabel itu gitu. Eh, Alternatifnya maksudnya kalau kriterianya kan Bu yang kayak jumlah konsultannya ini. Kalau alternatif dia langsung langsung dikasihkan alias kayak gini Bu. Itu tadinya mau cari apa sih dia? Oh mau cari menentukan Bu, perusahaan mana ini? Mau milih perusahaan untuk konsultan gitu Bu. Berarti kan itu perusahaan. Iya Bu. Maksudnya A1 sampai A10 itu perusahaan. iya Perusahaan A1 sampai perusahaan ke A10. A10. Iya Bu. Oke. Setelah setelah itu Bu mereka mulai ngitung pakai yang datanya dari sini Kalau dinormalisasi. ibu membaca pakai jurnal, silakan implementasikan pakai Excel. Oke Bu. Sebentar. Mana Excel Bu? Untuk perhitungannya, untuk perhitungannya mana ini? Sebentar Bu. Dari hasil evaluasi yang didapat, data dari setiap alternatif yang akan digunakan ada pada tabel berikut. Sebelumnya data harus dinormalisasi. Untuk melakukan normalisasi, pertama nilai yang ingin dinormalisasi, contohnya yaitu misalnya A1 ini 5. Untuk normalisasinya dengan cara kita bagikan dengan nilai terbesar dalam kolomnya kriterianya. Jadi 5 dibagi 30 kita bisa dapat nilai yang ini. 5 itu kriteria 1, ya kan? Iya Bu. Apa tadi? Apa Kriteria 1. nilai alternatif 1 Bu dari kriterianya Bu. Ya, itu kan kriteria 1 untuk alternatif 1, ya. Iya Bu. Bacanya gitu. Ya, Apa sih tadi kriteria satunya? kriteria satunya jumlah konsultan Bu. Kriteria 2, Kriteria keduanya pengalaman kerjanya Bu. terus Kriteria ketiga itu ini nih. Kriteria ketiga kemampuan teknik, kriteria keempat referensi, dan terakhir biaya Bu. nah itu dijelaskan. Ya, Oke, sekarang satu baris aja coba itu. ya. Sekarang contoh untuk perhitungan kriteria 1 ini nilai yang ingin dinormalisasi dibagi dengan nilai terbesar dalam satu kolom ini. Di mana nilai terbesarnya yaitu 30. Berarti untuk mendapatkannya 5 dibagi 30 dan seterusnya. 2/30, 3/30 dan seterusnya hingga kita dapat semua nilai ini. Diulangi. Itu mulai yang alternatif itu sudah nilai belum? Gimana Bu? Yang di atas tabel pertama itu sudah nilai normalisasi atau belum? Belum yang ini Bu. Ini yang dinormalisasi. Yang atas ini data dari awalnya dapat gitu Bu. Itu data dari Yang sudah suaranya meredam. data dari dikasih dari sananya Bu. Oh, bukan, maksudnya itu data dari penelitiannya itu. Iya, iya. Ini data mentahnya nih ya. Iya, data Hasil mentahnya Bu. normalisasinya yang di bawah. Iya Ibu. Oke. Selanjutnya setelah data dinormalisasi, kita tentukan parameter untuk digunakan dalam perhitungannya. Hah? Iya Bu. Ambil satu contoh dulu, selesaikan sampai kriteria berapa itu? Kriteria 5-nya. Iya, Oh, berarti satu deret gininya Bu. iya. Oh, saya pikir tadi satu deret ke bawahnya. Satu deret seperti. Oke Bu. Kriteria pertama sampai kriteria keempat caranya sama karena termasuk dalam benefit, perhitungan benefit, yaitu nilai yang ingin dinormalisasi dibagi dengan nilai yang terbesar dalam satu kolomnya. Sedangkan nilai yang kriteria kelima karena termasuk biaya, perhitungannya
dengan cara nilai paling kecil dalam kolomnya, yaitu contohnya di sini 700 dibagi dengan nilai yang ingin dinormalisasi. Jadi misalnya untuk normalisasi angka 2000 ini kita 700 dibagi dengan 2000, hasilnya kita dapatkan ini, lalu kita Nah, ulangin ini terus. penjelasannya kayak gini. Kalau misalnya itu masuk ke dalam benefit, nilainya maksimal. Tapi kalau dia masuk ke dalam biaya atau cost, itu nilainya minimal. Iya Bu. Ya kan? Itu maksudnya Bu. Lanjut. Lanjutkan. Selanjutnya, setelah data dinormalisasi, ditentukan parameternya berdasarkan data yang ada. Contohnya dalam tabel yang ini kita lihat di C1 ini kita ambil nilai ini dari nilai terkecil dalam C1-nya. Kita cari nilai terkecil, didapatkan 0,0667 dan nilai terbesarnya dalam C1 yaitu 1. Untuk jumlah interval ditentukan oleh pembuat keputusan sendiri. Ini enggak dihitung. Dari 3 nilai tersebut digunakan untuk mencari perbedaan interval dari datanya. Caranya kita kurangkan yang nilai terbesar dengan nilai terkecil, lalu kita bagikan dengan jumlah interval. Setelah perbedaan interval didapat, kita bisa cari lagi nilai masing-masing alternatif dengan mengalihkan perbedaan interval dengan setiap alternatif yang ada di tabel ini, di tabel yang telah dinormalisasi, dengan kolom kriteria masing-masing. Misalnya contohnya kita mau cari nilai di kriteria pertama ini, kita kalikan dengan perbedaan interval yang ada di sini, di nilai C1-nya. Setelah kita kalikan sampai kriteria kelima, kita dapat nilai barunya. Setelah itu, dengan data baru ini kita bisa cari nilai utilitas dengan menjumlahkan setiap nilai alternatif ini kita jumlahkan, dan berdasarkan dari nilai utilitas ini kita bisa ambil peringkat dari nilai ini. Kita dapatkan peringkatnya, dan terakhir kesimpulannya. Berdasarkan dari hasil peringkat tersebut, alternatif 8 merupakan alternatif yang terbaik, sedangkan alternatif 1 merupakan alternatif yang kurang baik dari semua alternatif yang ada. Dan juga berdasarkan dari studi kasus ini termasuk sebagai MCDM karena kasus ini menggunakan banyak kriteria. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bu. Sebentar, mic-nya ini bermasalah terus. Coba Mas, coba hasil perankingannya tadi belum selesai. Yuk. Hasil peringkat tadi coba. Ini Bu. Hasil peringkat berdasarkan Nilai utilitasnya Bu. Oke. Sekarang coba bacakan yang Kesimpulannya ya Bu. Ya, berdasarkan dari nilai utilitas ini kita bisa urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, di mana yang terbesar merupakan yang terbaik, merupakan alternatif terbaik, dan yang terkecil merupakan alternatif yang kurang baik dari semuanya. Jadi dari data peringkat itu kita dapatkan nilai alternatif ke-8 merupakan yang terbaik, dan alternatif pertama atau yang ke-1 ini merupakan alternatif yang kurang baik dari semua alternatifnya, Pak. Oke, coba masuk ke ini, ke jurnal bab 3. Ini sudah direkam ya? Iya Bu, saya rekam alhamdulillah. Oke. Sudah kan dari tadi direkam kan? Iya. Oh iya sudah. Oke, lanjut. Silakan yang di bab 3 dibacakan jurnalnya. Metode utama kesimpulannya ya Bu. Dengan menggunakan metode UTA membantu pembuat keputusan, karena metode UTA memberikan estimasi
utilitas alternatif dan memungkinkan pembuat keputusan untuk membuat peringkat dari alternatif secara efisien. Terus yang 3.3, Perbandingan hasil kedua metodenya. Metode UTA menggunakan kriteria untuk membandingkan, menggolongkan, dan mengevaluasi alternatif untuk mendapatkan nilai yang akan menginterpretasikan tiap alternatif, sehingga yang dapat ditarik sebuah alternatif yang terbaik. Dari 10 ini peringkat alternatif 8 merupakan yang terbaik, sedangkan alternatif 1 yang kurang baik dari semuanya. oke. Perbandingan metode antara metode A dengan metode B. Perbandingannya mana ini? 3.3, Oh ya, hasilnya membandingkannya ini Bu, kita bandingkan metode caranya gitu Pak Bu. oh enggak perbandingan misalnya lebih efisien antara UTA dengan Kopras enggak ya? Gimana Bu? Apa? Enggak membandingkan metode Kopras dengan UTA-nya, enggak ada bikin di bab 3.3. Oh iya itu Bu yang kita bingungin Bu, waktu kita mau bandingkan ini Bu, ngelihat dari mana ya Bu? Kalau di UTA dia seperti apa metodenya, multi kriteria. Oh, kalau Kopras itu mana ini? Tapi nanti aja dibacakan sama si Rafli deh. Oh iya. Oke, Iya Bu. bagikan aja dulu. Ah iya Bu. Ini berarti saya tutup Bu yang bagian saya. Oke. Oke. Ya, sekian dari apa yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.